minggu ini kan lagi volatile banget ya kok. Volatile Benar-benar. banget. Hmm, iya, jadi investor cenderung lagi wait and see ya, ini keputusan The Fed-nya gimana. Terus Subuh dari ini ya. subuh ini. Besok juga Iya, ini kan. Besok juga BI Rate juga kan ya. iya, bareng dengan BI rate juga nih. Jadi karena emang udah Ya. antisipasinya dari The Fed itu akan agresif, BI rate ini dari Trimegah, dari Pak Farul dan tim ini juga memproyeksikan ada kemungkinan nih bisa naik 50 basis point gitu. Dan juga untuk mengantisipasi inflasi karena BBM kan ya kok. Udah berasa Iya, iya. belum nih? Iya. Mm-mm. Ini ada yang komen loh. Kok untung grogi banget kayaknya nih duet sama cewek. Waduh. Waduh. Oke, ya memang ya kita harus perhatiin sendiri bukan sekedar The Fed naikin suku bunga ya, tapi gimana mereka outlook-nya sendiri ke depan seperti apa. Apakah mereka masih mau agresif lagi atau enggak gitu kan. Benar nggak? Mm-mm. Nah, ini ya Yap. tadi sih kita baca ada ini ya dari Putin Rusia ya. Kayaknya Iya. masih penasaran ya. Dia mau habis-habisan katanya ya. Iya, jadi dari geopolitik ini kan tensinya ini semakin memanas ya. Jadi kita lihat Hmm. Putin ini yaitu memerintahkan ada mobilisasi massal parsial itu ke Ukraina. Jadi dia em, memerintahkan 300.000 pasukan lagi nih untuk dipanggil untuk bertugas. Jadi dia sudah menguasai area di Ukraina. Sekarang dia mau untuk bertugas lah di sana, operasi militer gitu. Jadi emang Oke, kita oke, lihat oke. perang ini berkelanjutan terus ya kok ya. Tapi ini sebenarnya Iya, nggak tahu sedih karena benefitnya ke Indonesia nih ya. Hari ini kita tadi benar-benar. gue lihat harga Brent oil naik, harga komoditas itu masih menguat nih. Oke, oke. Iya sih, Hmm, benar. Coba nanti kita cek ya. Batu bara seperti apa, CPO seperti apa. Ya. Gimana, Re? ya Mau langsung ke grafik aja? grafik. Mungkin kita Mari, mulai dari lanjut. IHSG kali ya kok. IHSG hari Ini ini ada gimana? Ini ada setelah yang dia komen, mari. Ada yang komen tuh, mari naik. Ini kali ya. Oh, wes. saham underdog Tuh. tadi kan naik sendiri ya. Iya, iya, iya. Oke deh, boleh. Kita langsung ke grafik aja ya. Ya. Ntar kita show pakai TV aja biar gede. Biasanya kan kecil-kecil kan, Re. Hmm. Ntar testing ya. Coba kita testing. Jelas nggak ya, Re? Ya. Kalau nggak jelas, kalau nggak jelas pakai ini. Mm-mm. Pakai jelas nggak? Jelas, jelas. Lebih jelas ya. Biasanya kan ditimpa ke laptop nih. Dan ini ke TV aja langsung. Oke, Re. Lanjut. Oke, ini teman-teman aku matiin komen dulu ya, biar kita bisa lihat chartnya keuntung dengan jelas nih. Oke, pertama kita bahas dulu IHSG ya. Ya memang IHSG hari ini minus 0,1%, ya ditutup ya tipis melemah, ya melemah tipis. I think kalau misalkan reaksi pasar nanti itu negatif, ini ke arah support yang terdekat ya di level 7.067 Re. Ya, sekitar 7.067 ini ada area support yang cukup kuat buat IHSG ini. Itu I think kayaknya penurunan mungkin cukup sampai segitu dulu lah. Ya, seperti Mm-mm. itu, Rek. Oke, jadi tertahan di support 7.067 ya. Ya, itu. Oke. Terus kita cek dulu crude oil ya. Mm-mm. Crude oil. Oke, kalau crude oil sendiri ya tetap ya masih sementara ini sih masih membentuk lower high terus ya, Rek. Masih Mm-mm. ngebentuk lower high. Nah, memang saat ini sih di level 81,2 ini masih belum jebol nih, Rek. Ya, saya pikir waktu itu dia akan sempat jebol di sini, ternyata nggak jebol. Kelihatan nggak ya? Sorry. Kurang kiri kok. Kurang kiri. Oh Gini. ya, iya. Oke, iya.
kalau saya ganti warna hitam lebih jelas nggak ya? Coba testing ya. Ya, coba ya. Cobain ya. Coba. Lebih jelas nggak? Nah, oke. Lebih Oke, jelas. lebih jelas ya. Oke, jadi ternyata dia rebound ya, kok ya. Iya, di level 81,2. Entar saya hilangin dulu garisnya, jadi nggak terhipnotis dengan garis ke bawahnya ini. Nah, nah ini ya. Mm-mm. Jadi waktu tanggal tanggal 8 September sendiri kan harga minyak itu sempat ke 81,2 ya. Ya. Nah ini kemudian dia rebound terus ngetes lagi, tapi kelihatannya ini nggak susah jebol nih. Ya hari ini sendiri udah mulai menguat lagi nih Rek, gitu. Ya tapi ya kalau kita ngelihat apakah udah balik lagi menjadi bull belum nih? Belum. Mm-mm. Kecuali dia nanti dia lewatin level $90 per barrelnya Rek. Seperti Mm. itu. Itu untuk crude oil ya. Ya. Ini emang agak tarik-tarikan ya, jadinya geopolitik seperti itu, tetapi ketakutan resesi juga kan ada kan, benar nggak? Mm-mm. Ya, Iya. itu. Jadi ini Itu. kayak lingkaran setan ini, ya, kayak lingkaran Mm-mm. setan nih. Jadi Coba kita lihat, makanya dia itu bakal biasa belakangan ini cenderung sideways ya. Kadang ada ya, sentimen di mana ada kekhawatiran resesi, kadang juga ada supply-nya tight, kadang inventory-nya yang untuk short term lagi tinggi. betul betul. Coba Ya. kita lihat Newcastle. Oke, Newcastle sendiri masih bertahan ya di atas 437 ya. Ya ini merupakan area support 437 sampai dengan 430, ini area support buat Newcastle Coal ya. Ini ya Mm-mm. sementara ini sih dia bertahan di sini ya. Jadi ya buat chance-nya dia buat naik itu masih cukup tinggi ya, Rek, untuk Oke. batu bara ya. Oke, Mm-mm. terus kita masuk ke jangan Juga dilupain. in ya, di mana musim dingin ini permintaan coal itu biasanya naik ya di negara yang ada winternya. Oke, Yep. satu lagi dari komoditi. Ya, Oke, kita update komoditas dulu ya teman-teman. ya. Apalagi, Nah, ini CPO. oh iya, CPO sendiri, coba kita lihat CPO sendiri ini udah mulai agak ada. Kalau dia berhasil ya, dia berhasil naik ke level 860 Rek. Ini kebentuk double bottom Rek. Nah, ini yang kita harus dimention ya. Harus kita watchlist ya Rek ya. Ini buat CPO nih Rek. 8.000. Entar, oh aku salah ininya ya. Oh, Aku pakai level entar. CPO. oh ya, hari ini menguat 4% nih. Ya, ya. 8, berarti 8.600 ya. Mm-mm. Oke, Ya, ya ini teman-teman nanti liatin, ini ada potensi buat dia ngebreakin neckline. Kalau dia ngebreak neckline itu kebentuk double bottom. Ya, seperti itu. Oke, oke. kita langsung aja Re ke pertanyaan teman-teman Re. Oke, ke pertanyaan teman-teman langsung ya. Ya, Oke. Hmm, mungkin ini masih ada yang nanya nih. Pasti ini masih rame ya di Bakri Chip nih. Mungkin dari Bumi. Gimana nih? langsung. Ya, Langsung nih. ya, jari gua langsung ini langsung ngetik. Udah ketebak soalnya. Udah ketebak. Bumi. Oke. Nah, Bumi ini kan kemarin dia sempat pas pas closing itu dia dihajar ya untuk offer yang setebal 24 juta lot itu ya. Jadi Ya. hari ini ada yang spekulasi, oh apakah ini bisa jadi tanda-tanda reversal. Nah, tapi ternyata tadi dari sesi satu ya udah lumayan tekanan jualnya udah lumayan berasa ya sampai akhir sesi masih ARB. Nah, Nah, menurut oke. Bumi ya, Bumi sendiri ini setelah dia ngebreak level 186 ya yang di level ini, kalau aku gedein tuh ini ya. Nah, ini sebenarnya udah harus check out gitu. Kalau kayak dari member-member aku sih udah aku ingetin ya, jangan sentuh Bakri dulu gitu, Re.
Nah sekarang ya kita lagi ngejar ke area support ya di kurang lebih di 147 sampai 150 Rek. Seperti Iya. itu. Nah, nah ini area support yang area aku garisin dulu ya. Nah Jadi, ini Rek. hmm, 123 sampai 150 ini area support yang cukup kuat ya. oh, Seperti itu. Ya, mm-mm. ya mungkin penyebabnya sendiri ditambahin pertama sendiri kan ya harga kenaikan bumi itu kan udah cukup luar biasa. Dan Mm. ya orang-orang buat taking profit juga kan itu sangat wajar sekali ya. Jadi ini Iya, koreksinya kalau buat teman-teman yang belinya di harga 200, 190 ya koreksi ini cukup 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 bikin pening kepala gitu kan. Tapi mm-mm. secara secara primary trendnya ya ini koreksi yang cukup wajar gitu. Wajar tapi ya kalau lu belinya di atas sakit kepala ya Mm-mm. seperti itu. Nah, ini mungkin penyebabnya sendiri apa ya? Kita kan tahu kan. Ya itu kan nanti akan ada RUPS luar biasa, bener kan? Agenda khusus yang ngebicarain soal private placement, bener kan? Iya, betul. Ya biasanya market sendiri kalau untuk agenda gede kayak begitu ya dia akan slow down sih gitu. Ya Iya. karena slow downnya itu menyebabkan koreksi gitu. Ya, Oke. RUPS-nya ini masih di bulan Oktober ya, kok ya. Jadi iya mungkin kalau masih lama juga. yang lebih panjang, mungkin bisa lihat cari titik supportnya yang tadi ke Untung bilang ada di 150 ya. Jadi kalau misalnya tekanan jualnya lagi kenceng gini, ini kurang bijak ya kalau kita langsung, oh ini udah koreksi dalam langsung masuk. Enggak. Jadi harus gimana nih kok kalau cara lihat, oh ini beneran udah reversal atau kayak kemarin lagi nih, jangan-jangan udah membentuk candle hammer, tapi ternyata hari ini masih digebukin lagi nih. Ya coba kalau kita ngelihat kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan memang dari ARB dia sempat loncat lagi ke atas kan. Itu Eurovia Mm-mm. market tuh begitu luar biasanya, bener kan? Rek? Ya, Iya. tapi kalau kita gini, ini sama aku di breakin ya, di breakdown ke time frame yang lebih kecil, di time frame yang lebih kecil gitu. Ya kalau you yang belinya di ARB gitu kan dengan harap-harapnya masih rebound begitu dia naik ya bener, you make money ya kan. Mm-mm. Tapi kalau kita ngelihat dari ininya, dari dari segi price action ya, yang 15 menitan pun dia belum ada higher high loh. Oh ya. Iya, belum ada higher high karena higher high-nya sendiri di level kurang lebih kemarin itu 174. Ya, Hmm, jadi kalau dia ngebreak 174 baru bisa higher high. Kemarin sendiri cuma 170 kan. iya. Seperti itu. Jadi dari segi price action pun kalau kita breakdown pakai time frame yang lebih kecil ini belum ada higher high. Seperti Mm-mm. itu. Ya. Iya. Jadi seperti yang Oke. bilang semenjak dia udah break dari level krusialnya ya 184, dia itu sebenarnya udah membentuk jadi downtrend minernya ya. Dan Ya, jadi downtrend minernya ya 186 ini ya yang penting ya kan. Ini iya. jelas kelihatan banget pola drop base dropnya. Ini pola Mm-mm. drop base dropnya kelihatan banget nih. Ya, Jadi saat ini teman-teman bisa tunggu di level 147 sampai 150 nih. ya itu area support terdekat ya. Kayak Oke. Yuk, lanjut Re. Jangan lama-lama di bumi. ada yang nanya juga, Dewa, Dewa nih. Dewa. Dewa juga lumayan hari ini ditutup ARB ya. Oke, Dewa ini jadi red issue nggak ya? Dewa ini terakhir itu rights issue-nya dikabarkan di harga 50 ya. Ini belum ada kabar lagi nih. Soalnya yang pertama kali itu sempat sempat dibatalkan ya kok ya. Hmm. Ya. Nah ini Dewa. Ya kita juga sama lah ya. Walaupun udah kejadian, tapi ya kita belajar juga ya, Re, Hmm. ya. Kita Iya. belajar dari yang udah terjadi kan. Oke, Dewa pertama kali itu di level 81 ini yang penting. Ya 81 ini kan waktu itu sempat ada rejection, ternyata rejection satu hari langsung dibantai lagi ya. Kalau kita ini ngomong ini kan ada apa? Ada namanya tuh kayak ini kayak pelatuknya lah, Re. Orang Mm-mm. kayak habis turun terus ngambil ancang-ancang lagi nih habis mundur sedikit dihajar gitu pintunya ya. Jadi level 81 waktu ngebreak ini harusnya udah check out dulu. Gitu udah check out dulu. Kemudian level support berikutnya 67. 67 juga berhasil dilabrak nih, Re. Ya Hmm, berhasil dilabrak gitu. Jadi sekarang ya mendekati level support-support berikutnya. Ya, ya itu ikutnya udah saya ingetin juga.
ya udah pernah diingetin sih kan waktu itu Dewa itu kan kalau you mau main apa mau trading di Dewa, you harus siap-siap masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak right issue ya kan. Hmm, Gitu. Ya level berikutnya itu kurang lebih di 59-an ya, Re. Level iya. support berikutnya. Iya. Ya sekarang Jadi, ini memang belum ada perlawanan sih. iya. Ya, Oke. 59 aja teman-teman dilihatin. Ya, dia bisa mantul nggak di level segitu. Karena hari ini cukup tekanan jualnya cukup masih kencang ya, walaupun kemarin itu sempat ngebentuk candle hijau. Jadi ini teman-teman lebih waspada saja, jangan eh, langsung langsung nangkep pisau jatuh ya, ibaratnya belum ada konfirmasi reversalnya. Ya. Nextnya nih ada yang nanya, Jekon gimana nih kok Jekon? Oh, Jakarta Konstruksi ya. Iya. Kayaknya coba kita lihat. Hari ini sepertinya konstruksi digebukin semua ya, Rea. Konstruksi Iya. produk juga nih. Yang kemarin itu Wika cukup kuat juga. Wika kan punya dua sentimen kan. Iya, dari Bentar. Kok tiba-tiba nongol ini. Oke, Jekon. Hari ini hari Rabu ya. ya. Hari ini hari Rabu, kelihatannya kalau dia ada naik pun itu cuma technical rebound doang. Lebih cenderung dia akan melanjutkan pelemahan ke level 164 sampai 141. Ini area support yang perlu teman-teman perhatiin nih buat Jekon. Oke, jadi teman-teman yang belum masuk ini teman-teman harus perhatikan dulu ya. Dia bisa berpotensi melemah sampai 161 ya kok ya. 164 ya, 164 sampai 141 itu area support. Ya. Oke. Oke, jadi teman-teman perhatikan level itu. Nah, Hmm. oke, nextnya nih kok. Ada yang nanya, Mari Aba kok udah bagus untuk masuk belum nih? Hmm. Mari Abah. Hmm, dengan Kemarin, oh ya, teman-teman, nggak tahu kemarin sempat ini nggak ngelihat story saya. oh yang Itu ada minta, kafe. iya, minta ke Parado itu apa? Waktu itu tuh ngelihat story-nya Parado gitu kan, kata saya tuh, Re ini noise buat apa? Ngebuka kafe gitu kan? Oh enggak, ini tuh studio sama kantor katanya tuh. Buset, kayak kafe kata dia tuh kayak kayak ini ya, kayak McCafe ya, gitu. Terus sama Itu. saya misalnya minta foto, oke diinihin aja di apa di upload di story. Taunya hari ini malah naik ya. Wah, jadi Hari ini ada malah naik. kode tersembunyi ya itu kok di balik story-nya Wah, kok. gitu ya. Ya, jadi harus pantengin dia. Harus Oh, pantengin ya. nah, Oke. kalau dari teknikalnya gimana nih kok? Hari ini kan lumayan menguat 5,9% ya. Dan juga Ya, volumenya menguat dari rata-rata seminggu ke belakang nih. benar. Ini mari kita tahu kan gini, kalau kayak saya tandain ini 165 ya. Ini kan level level low yang terakhir, terus dia sempat technical rebound di sini, terus dia turun lagi. Nah, di sini sempat false break ya. Dia sempat ngebreakin tapi ditutupnya hijau. Nah, tutup hijau ini bisa kita asumsi ini ada false break ya, ada perlawanan. Kemudian kemarin merah, nggak sempat juga hari ini apa dihajar ke atas ya, dihajar ke atas dia ngebentuk harga high selama 5 hari terakhir ini harga high yang tertinggi ya. Nah ini Mm-mm. diikutin sama stokastik juga udah golden cross ya di Mm-mm. area oversold. MACD sih memang masih merah ya, cuma udah merahnya udah makin tipis nih, Re. Merahnya udah jadi pink nih, ya udah jadi pink. Ini bisa jadi kalau besok ini melanjutkan penguatan, ya ini MACD jadi golden cross lagi nih buat mari. Seperti Oke. itu. Kayaknya chance-nya buat menguat cukup gede sih. Ya, Ya, jadi besok krusial ya kita lihat apakah besok dia bisa melanjutkan penguatan hari ini nih. ya. Kalau nggak naik-naik ke ini aja ke Rasuna Said datangin studionya, Re. Ya. Supaya ketemu ini sekalian, siapa tahu ketemu Om Deddy Kobuse atau Mas Raffi Ahmad. Nah, Mas Raffi Ahmad kan udah isi podcastnya kan di sana kan. Mm-mm, mm-mm. Ya, teman-teman, ya buat tambahan juga gitu kan ya kita kalau misalkan kita
beli saham mari gitu kan, kita trading di saham mari. Anyway ya sedikit banyak harus tahulah gitu kan. Sekarang noise itu yang isinya itu podcastnya siapa aja nih, udah makin banyak orang-orang beken mereka Iya, itu gitu. lumayan menarik juga ya kok podcastnya dari Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Yap, jadi teman-teman Ya, boleh boleh dengerin juga tuh, siapa tahu terinspirasi untuk membeli sahamnya juga ya. Oke, apalagi nih, Aba. oh Abah tuh bapaknya Mari ya. Mm-mm. Oke, Abah bapaknya Mari. Oke, ini Uh, ada level 191 nih, Rek. 191 itu terjadi di tanggal 11 Juli. Nah, ini nih. Ini 11 Juli, ada 191. Nah, hari ini dia sempat ngetes levelnya 193 ya, mendekati 191. Kemudian ada rejection juga nih, Rek. Seperti mm-mm. itu. Nah, ini juga sama juga ya. Ini terjadi area apa? Terjadi golden cross di area oversold. Oke. Jadi ya kalau teman-teman mau spekulatif buy, memang ini belum harusnya kalau kayak kita breakdown di time frame yang lebih kecil, ini udah pasti ada higher high. Ya. Jadi kalau Oke, teman-teman mau beli di sini, oke stop lossnya di bawah 191 aja. Ya. jadi yang mau Oke, kok. harus jaga stop loss ketat ya tetap. Ya. Coba kita cek aja kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil ya. Oke, time frame yang lebih kecil ini memang agak lepas nih, Rek. Agak lepas ya. Ini kalau dipakai kita 15 menitan Mm-mm. itu level 214 nih, Rek. Ya, Oh level iya, 214. Hari ini sih ya sempat sih nge-break 214 tapi closingnya di bawah itu 212. Tapi ya ini bolehlah ini kita liatin ya. Gitu. Kita liatin besok boleh. ada Ya. mini inverted head and shoulder ya. Kalau kita bicara dengan dari time frame kecil banget, mungkin ini untuk yang bener-bener short term dulu ya kok ya. Iya. Oke, nextnya nih kok ada yang nanya juga BRMS. BRMS ini juga lumayan koreksinya ini nggak ada remnya juga ya. Oke, BRMS. Nah, ini biasanya kalau udah ada garis-garisnya belum di delete, ini biasanya serius waktu itu nggak apa nggak analisnya, Rek. Jadi yang Hmm, pertama sendiri, waktu dia turun dari level 300 sampai ke level 214, ini sih menurut saya ya ini bukan koreksi ya, ini memang jatuh gitu, Rek. Karena mm-mm. koreksi, kalau kita ngomong koreksi ya udah terlalu dalam gitu kan. Koreksi terlalu dalam, kemudian dia sempat ranging, ya ngebentuk ini flag bearish, yang bentuk Ya, flag bearish, kemudian ya pada tanggal 16 September ini udah ngebreaking level apa di ininya flag bearishnya ya ya, gitu. Sekarang ya itu, ini ya mm-mm. jadinya kebentuk pola jelas banget, ini pola drop base drop jadinya kan seperti itu. Iya, itu Nah ini kan sempat bilang sama kita juga sempat bahas ya pas awal Juli itu kita bilang kita emang nggak suka saham BRMS ini emang karena koreksinya ini setelah kenaikannya udah nggak wajar nih. Kalau koreksi wajar itu dia akan ngebentuk higher higher low kan ya. Tapi cuma ini koreksinya terlalu jadi akhirnya bearish bearish flag. iya yes, betul. Memang area Nah, support sekarang yang terdekat ya kalau target bearish 175 sampai 153 Rek. 175 sampai 153 itu area support. Ya emang sekarang kita lagi nyentuh area support ya. iya Nah berarti ini mungkin cocok buat teman-teman yang mau apa buy on weakness ya, cuma buy-nya jangan langsung sekali pukul ya, bertahap aja lah. Ya, iya. Tapi tetap harus lihat dulu ya kondisi marketnya gimana. Uh, akan iya biasa kalau saham yang jatuh kencang itu cenderung ada yang namanya dead cat bounce gitu ya, kok untung. benar-benar. Ya kalau Mm-mm. misalkan mau mau apa mau yang firm gitu kan, ya emang teman-teman bukan yang tipe scalping ya tungguin aja polanya pola kayak begini aja. Ini kan udah kayak gini kan. Let's say ya kita nggak tahu ya low-nya ada di mana ya Rea. Mm. Kita nggak tahu low-nya ada di mana tapi ya oke polanya misalnya pola nunggu kayak begini aja. Nah pola nunggu double bottom baru you buy aja
gitu. Ya saya nggak tahu ini harganya terjadi pola kayak begini di mana ya. Nah, let the price itu marketing gerak dulu aja gitu. Mm. Ya, Jadi, kalau mau nyaman ya, kita tunggu mm, pola ini ya mungkin nggak mungkin juga sih 1 2 hari, bener kan? Bisa jadi iya, you butuh waktu 3 minggu 1 bulan ke depan gitu. Ya, mm, kalau baru mm, terjadi pola ini, oke? iya. Seperti itu. Jadi emang tidak usah terlalu terburu-buru ya. Gak apa-apa kalau misalnya kita nggak dapat harga yang paling rendah, karena kita nggak pernah bisa tahu ya harga terendah kapan. Tapi at least pas kita masuk itu kita merasa nyaman nih. Oh, ini udah membentuk double bottom nih, udah ngebase gitu ya. Yes, Tuh. udah mulai ada reversal lah gitu kan. Oke, ini ada Kalau yang nanya. biasanya Hmm? orang nggak sabar ya. Nggak sabar kenapa kalau besok technical rebound itu kan bukan nggak mungkin sekali technical rebound dia 10%, bener. Iya. Ya, biasanya kan orang tuh waduh gitu kan sayang loh 10% gitu kan, bener nggak? Hmm. Ya, ya ini area support aja lah 175 sampai 153 ini area supportnya. Ya, Oke. Oke, nextnya nih. Untuk Doit gimana nih kalau Doit? Lumayan banyak yang nanya di komoditi nih, saham komoditi. oke, doin. Wah, ntar. Ini saya buang dulu ya. Ini kan kita tahu ya doin itu kan ada buyback lagi ya, diperpanjang lagi ya. Ada Ro ya kok. Doin juga ada kok. Doit juga ya. Mm-mm. Ya, Doit doi dan juga ada, itu kan ya merupakan salah satu sentimen yang bagus lah. Cuma kita jangan lupa juga kalau kayak mereka mau buyback, bener kan? Ya tentunya mereka juga nggak akan hajar atas, bener kan? Pada mm-mm. saat market lagi jelek-jeleknya begini, mulai ada tekanan jual, lah begitu lu deketin support baru mereka buyback, bener kan? Kalau begitu naik ya, I think kalau saya jadi emiten juga gue kagak mau, Rek, gue Mm-mm. diemin aja gitu kan. Saya juga pengen belinya kan ya beli ya kalau bisa sebawah mungkin, bener. Iya. Ya, apalagi kan kalau emiten itu kan buyback kan yang penting kan jumlah sahamnya yang banyak. Dia Mm-mm. bukan mentingin kayak kita trader, bener kan? Kalau kita Mm-mm. trader kan pengennya rally based rally gitu. Kalau mereka yang penting kan jumlah saham yang mereka beli kalau bisa sebanyak mungkin, bener kan? Kalau Mm-mm. sebanyak mungkin ya lagi turun lah gitu. Ya, Dan mereka seperti itu. Ini 1 hari kenapa, ya. Rek? Kalau emiten itu biasa cenderung akumulasi buy-nya itu periode dengan periode yang lumayan panjang ya. Bisa berapa minggu, Ya. berapa bulan gitu ya kok. Nah, ini sebenarnya agak-agak nggak enak tuh ini, Rek. Bentar ya. Kalau teman-teman yang pakai pattern chart, ini nggak bentuk pattern itu kurang enak nih, Rek. Ini Mm-mm. nggak bentuk megaphone pattern nih. Nah, kok Mega. hari ini saya bentar. Kayak ini tau nggak? Kayak toa. Oh iya, Toa ya. Wah, Kayak toa lah gitu tau nggak? Ini bener-bener pola yang nggak enak. Nah, ini kayak toa ya. Ini kayak toa, ini bener-bener pola yang nggak enak, Rek. Kalau hmm, teman-teman biasanya, sepengalaman saya, yang trade kalau udah bentuk pattern kayak begini, bolak-baliknya mana tahan. Lu kayak begini bisa, oke, higher high, habis higher high, banting lagi. Kebentuk lower low, cut loss, tarik lagi. Nah ini, biasanya sepengalaman saya ya, kalau saya nemuin pattern kayak begini, wah, minta ampun dah. Ya, ini cocoknya buat orang-orang yang kalau lagi drop, drop, drop gitu kan, lu beli. Naik, 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 lu jual gitu. Kalau yang mm-mm, tipe ngebreak higher high, lu kejar, wah mabok biasanya. Ya, mm-mm. berarti kalau kita ketemu pattern kayak begini, lu pakainya pakai buy on weakness sama sell on strength aja. Jadi jangan dikejar. Ya, itu Oke, wah, pengalaman saya. Ini pattern yang gak gitu enak nih, Rek. Bukan gak mm-mm. gitu enak sih, karakternya kayak begini, tinggal cocokin. Kalau saya udah pasti nggak cocok. Kalau udah I- tahu patternnya kayak begini, saya hindari nih, Rek. mm-mm, mm-mm. Ini Kalau saya ya dari pola symmetrical triangle ya kok ya. bisa. Ya. Sebenarnya enggak sih kalau kayak triangle kan itu kan symmetrical triangle itu kan ya di sebelah kanannya yang lancip, Rek. Kayak Iya. begini kan biasanya kan. Nah kalau ini tuh apa ya, udahlah kita sebut toa ini aja lah, toa pattern lah. Ya, Mm-mm, itu bahasa kesannya ini megafon. Udah mm-mm. sebut Jadi toa aja lah.
kayak kalau pola kan ini kan. entry-nya di salah posisi itu bisa downside-nya bisa lumayan tuh ya kan. Ya. Kayak Hmm. kalau kita ketemu pattern kayak begini, jangan jangan apa, jangan higher high lu beli ya. Iya. Mendingan lu lower low lu beli. Gitu. Mm-mm. Berarti Ya. doi kita hindarin dulu ya teman-teman kalau yang mau cari untuk trading mungkin yang menarik ada apa lagi nih? Incode. Ini sebenarnya bukan bukan ini sih, Rek, bukan kita hindarin ya. Tapi kalau kayak misalkan gini, karakternya kayak saya, kalau kayak saya kan lebih demen kayak yang lu nge-break high, oke, kita hold gitu kan, atau Ya. kita bisa tambah posisi. Nah, kalau ketemu pattern kayak begini, berarti saya jangan gitu kan. Nah, tipe-tipe orang yang bisa trading seperti ini, apa tipe orang yang demennya kalau lagi digebukin atau support lu beli. Hmm, Nah, itu. Jadi jadi semua pasar sebenarnya bisa aja, cuma sesuai karakter manusianya yang kayak apa, bener kan? mm-mm. Ya, Iya, ada yang prefer buy on breakout, ada yang lebih nyamannya itu buy on weakness ya. Yang penting kita ya, tetap to trading plan nih. ya. Yuk, lanjut. Jangan terlalu lama nih. Oke, oke. Nextnya ada Inco gimana nih kok Inco? Oke, info. Wah, ini cakep nih. Nah, kalau ini bagian saya. Kalau Nah, tadi doit bukan bagian saya, Re. Ini info, ini cakep ini. Nah, ini nggak bentuk continuous pattern ya. Ya, you mau ngomong ini penan bullish kayak atau apa, satu zamannya ini nggak bentuk continuous pattern. Ya, kalau iya. continuous pattern, ini berarti kan bisa nggak otomatis secara probability dia akan ngebentuknya setelah dia pola rally, kemudian dia ngebentuk penan, yaitu pola koreksi ngebase, ya nanti dia akan rally lagi nih. Hmm, Itu ya, oke. ini Untuk cakep ini ya. frame berapa? Oh, ini pakai time frame 1 jam. 1 jam ya. Jadi, Kalau eh, kita pakai daily pun sama aja sih. oke. Nah, iya. Cuma ya memang kalau info itu, kalau nah buat teman-teman yang suka perhatiin gap, kalau di info itu nggak enak, pasti deg-degan lo. Ya teman-teman yang selalu perhatiin, oh ada gap, lu trading di info pasti nggak tenang. Kenapa? Karena ini kan banyak gap-gapnya, bener nggak? Iya. Dan info itu hal yang lumrah. Ya di saham info itu hal yang lumrah terjadi gap. Itu. Jadi buat teman-teman yang dagdikduk kalau ada harga gap bawah, ya better lu nggak usah. Kenapa? Lu nggak akan tenang pegang info. Ya. Mm-mm. Tapi yang jelas ini polanya ya oke, pola uptrend. Ya. Oh, jadi dia udah ngebentuk pola uptrend ya Inco. Oke, Ya. next. Untuk indie gimana kok indie? Waduh, ini motor Mm-mm. listrik ya. Iya, Merek apa sih, Rek? Gua mereknya pengen ini lupa ya. Alfa, merek Alfa. Oke, Alpha. Udah ingetinnya Alpha dan Omega ya. Jadi inget ya. Hah? Oke, Indi. Indi ini gocekan di sini. Nah, sepertinya dia mau turun tuh agak ogah-ogahan ya, Rea. Hmm, Turunnya nggak seberapa. Turunnya nggak seberapa, cuma dari stokastik dia udah ada di area overbought. Ya overbought, ya oke teman-teman kayak begini. Turun agak ogah-ogahan, tapi indikator ini udah mulai ada di area overbought. Oke, kalau lu mau beli ya lu beli bertahap aja, jangan terlalu agresif sampai ke level 2730 ya. Ya, mm-mm. 2730 ini ada swing low yang terakhir nih. Oke, jadi Nah, asal dia nggak break dari 2730, itu dia berarti nggak break dari nggak membentuk lower low ya, masih uptrend nih. yes, Mm-mm. iya, Iya, jadi emang kalau teman-teman punya time frame yang lebih panjang untuk Indika, ini bisa cicil nih sampai 2740. ya 2740 ya. Ya. 2740 sampai ke level ini deh, Rek. Ini agak nanggung sih. Ini mepet-mepet nih soalnya. Sampai ke Oke. level 26. Sampai ke level 2600, Rek. 2600. Ah, oke. Ya, ini swing low yang terakhir nih, 2600 sampai 2730. Ya, gitu. Mm-mm. Oke. Iya. Oke, nextnya nih. Ini dari tadi kita udah bahas komoditi ya. Ada juga yang nanya
Ada juga yang nanya konstruksi gimana nih kok? Konstruksi sama properti nih mungkin. Kan hari ini juga lumayan koreksi. Nah, apakah ini momen untuk ada yang menarik nih untuk kita bisa buy on weakness atau gimana? Nah, konstruksi apa dulu nih? Kan banyak nih konstruksinya. Mungkin dari Wika gimana kok? Oke, coba kita lihat Wika. Oke, ini sayang ya Wika ya. Waktu penan bullish-nya dia sempat nge-break, taunya lu masuk lagi ya. Dia sempat masuk lagi, oke ini kita berarti kita delete. Ini kita udah nggak bisa pakai lagi. Hmm. Jadi Oke, Wika. kayak untung kita gambar trend lainnya ketika dia ngebreak, oh kita jangan terlalu sakit hati ya, tapi kita langsung akuin, oke ini tidak, kan kadang kita mencari justifikasi ya, oh ini masih bisa deh, kita kasih dia kesempatan lagi. 30. Ini merupakan area support kuat ya, kalau teman-teman mau spec buy ya silakan, atau breakdown lagi nanti pakai time frame yang lebih kecil. Nah, dia ada reversal di 15 menitan. Ya ini kita masuk ke area support saat ini, Re. Oke, jadi saat ini belum menarik ya. Ya, ini masuk area support ya, tinggal tunggu aja 15 menitannya ya. Ya kalau menarik nggak menarik agak susah ya, Re ya. Kayaknya kamu tuh tipenya kayak saya, mirip saya. Jadi kalau kayak ngedeket-deket support gini, langsung disebutnya nggak menarik. Nah tergantung sih gitu. Kalau buat saya benar nggak menarik ya, nggak menarik. Gua akan tunggu namanya reversal pattern gitu kan. Reversal pattern nanti di 15 menitan ya supaya enak gitu. Ya buat teman-teman yang demennya beli deket support ya, ini sekarang lagi di area support kuat. Ya, gitu. Oh, jadi tergantung kan ya. Kalau emang Tergantung. support. Tapi kalau misalnya dari awal kita masuk karena kita nge-spec, oh ini membentuk bullish pennant, tapi ketika dia breakdown itu kita tetap harus disiplin untuk cut loss langsung ya. Kalau jangan langsung, oh ini habis nggak dia gagal membentuk bullish pennantnya, ya udah deh kita tunggu di support lagi, itu jadinya nggak sesuai trading plan di awal ya kan. Ya itu kalau kayak trading plan kan masing-masing orang akan berbeda ya, Re, ya. Hmm, Itu sesuaiin aja lah gitu kan. iya. Oke, mungkin terakhir deh kok sebelum aku invite nanti special guest kita. Oh iya udah 2045 ya. Iya, iya. Mungkin dari Keuntung yang menarik ada apa nih hari ini? Nanti dari aku juga satu saham yang menarik apa nih yang bisa kita perhatikan buat besok. Buat besok. Hah, kamu selalu memancing saya loh. Hah, memancing saya. Apa ya? Iya, Hah? apa ya? Saya mewakilkan suara teman-teman di sini juga ya berarti. Hah? Coba dari Rere dulu deh, dari Rere dulu. Dari oke, salah satu stock pick hari ini dari Terima Ideas itu kita ada recommend buy untuk saham KIN. Kian, Yap. kamu Kian ya? Oke, Hmm, kalau gue nyontek dari Prima ID saja, gue Agi. Agi ya. Oh, Agi juga menarik. Nah, nyonteknya dari Terima ID saja udah. Gue Agi deh. Ya, cuma Agi memang ini masih sideway ya. Kalau kita ngelihat, coba saya gedein ya. Ini memang dia sideway ya. Ini terjadi inside bar. Oke, yang hari kemarin itu merah, hari ini dihantam lagi jadi hijau. Ini berarti overall ini pasti ngebentuk sideway di time frame yang lebih kecil. Oke, jadi kalau kayak teman-teman ngelihat kayak begini, misalnya dia berhasil nge-break atas 2440, ya ini akan lanjutin penguatan, ya. Hmm, Atau kalau dia break 23 ya, oke, lu cut loss dulu, ya. oh, Ini dikunci nih. Ini dikunci. Jadi belum belum firm ini pasti naik karena ini 2 hari kita terjadi inside bar, ya. Ya, oh, 2450 sama 23. Jadi nge-break 23 you buang, nge-break 2450 oke you hold. Ya. oke, thank you kok. Dia masih 50-50. Ya.
Karena emang terakhir karena dia berhasil breakout dengan volume yang kencang ya, jadi dia udah keluar dari minor downtrendnya. Jadi ini menarik Ya. untuk oke. Sebentar ya, ini saya lagi invite. Oke. Wih, Ah, Halo halo malam Om bro, halo. Kak. Halo malam Om Untung, malam Tere. Halo. malam-malam. Wah, spesial banget ya. Jadi sekarang Bertiga akhirnya ya sekarang. iya nih jadinya. Jadi seperti yang kita janjikan ya. Jadi kita di Market Talk ini nggak cuman bahas saham ya. Jadi kita bisa dapat view lebih menyeluruh nih. Oh ini dampak makroekonominya terhadap saham obligasi itu gimana nih? Nah kebetulan besok ini kan ada keputusan dari ada SBG nih, ada keputusan BI juga. Nah mungkin Mas Gaza bisa eh, kasih kita sedikit insight nih, kira-kira pengaruhnya apa nih ke market obligasi gitu. Hmm. Ya, Kita kuliah malam nih oke. ya sekarang ya. Sebenarnya tadi aku Ya, tadi saya udah baca-baca komen kayak teman-teman di sini udah pada ahli dengan obligasi juga sih ya. Keuntung Mbak Tere. Jadi apa namanya? Memang kalau untuk besok RDGBI tadi yang dimention oleh Mbak Tere, view dari makroekonomis kita, Om Fahrul Hofian, itu kan akan ada kenaikan sekitar 50 basis point ya. mm-mm. Jadi di 4,25 nih. Jadi memang itu view marketnya. Nah, untuk marketnya sendiri sih sebetulnya obligasi ini kita udah price in sih, Mbak Tere. Jadi Oh, ketika besok diumumkan itu harga obligasi di pasar sekunder itu mungkin tidak langsung terimbas seperti apa namanya langsung naik atau turunnya gitu karena market ini udah memprediksi itu mungkin dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu dengan adanya kenaikan BI rate ini gitu. Tapi mm, mungkin saya akan mention adalah besok ini banyak data yang akan di-reveal oleh pemerintah sebetulnya selain RDGBI itu mm. ada juga terkait kupon ORI 22, Mbak Tere. Oke, wah itu ORI apa tuh? 22 ini, nah jadi ORI 22 ini mungkin buat teman-teman kan biasanya market talk ini emang mostly orang-orangnya yang agresif dan moderate ya. Ini mungkin buat variasi juga teman-teman buat diversifikasi investasinya. Untuk ORI 22 ini adalah salah satu instrumen dari SPN Retail, jadi surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah, dan itu 100% aman dijamin oleh undang-undang. Nah, untuk ORI yang saat ini adalah seri yang ke-22, jadi memang sudah 22 kali terbit ya untuk ORI-nya ini. Awal dulu itu ORI 1 itu di tahun 2006, Mbak Tere. Itu Hmm, dulu ori ori satu itu memang tinggi sekali sih waktu itu 12% ya kuponnya ya 12,1%. Nah yang terakhir ini kemarin ada suku retail itu yang seri 17 itu di 5,9% gitu. Nah jadi kalau kita melihat dengan adanya kenaikan BI rate ini biasanya kita compare-nya itu dengan yield pasar Mbak Teh dengan tenor yang sama gitu. Jadi yield pasar obligasi ini dengan tenor yang sama di 3 tahun, itu yieldnya itu saat ini per tadi sore itu di 6,2% untuk oh, yield Lumayan dong. atau imbal hasil obligasi ya 6,2% hasilnya sangat sangat tinggi. Jadi kalau Lumayan nih ya. melihat melihat di ya lumayan keuntung. Jadi memang kalau dibandingkan dengan kalau kita sama-sama samakan produknya yang konservatif ya, mostly kan deposito nih perbandingannya. Jadi memang kalau dengan deposito yang dijamin oleh LPS sendiri sekarang ini masih di 3,5%, belum ikut naik nih dengan hmm, adanya kenaikan BI Hmm. rate kemarin kan. Nggak tahu nih naiknya kapan untuk LPS-nya. Nah, untuk apa namanya ORI 22 ini indikasinya nih buat teman-teman juga itu akan ditawarkan 26 September sampai 20 Ya. Oktober. Jadi hampir 1 bulan penawaran. Indikasi kupon atau imbal hasilnya ini di sekitar 6,2 sampai 6,75% gitu. oke, Jadi jadi menurut depan ya. kami sih, Mbak.
Ya, minggu depan, hari Senin depan baru di launching. Minimal pembelian berapa sih? Minimalnya sendiri sih di 1 juta keuntung. Jadi memang untuk Oke. ori ini sangat retail. Jadi untuk teman-teman yang biasa investasi di deposito gitu kan, biasanya Mm-mm. untuk dapetin Hmm. kupon ataupun bunganya tinggi kan harus special rate dulu tuh. Dan itu tidak dijamin oleh LPS kan mostly gitu. Jadi Ya. memang untuk ori ini beli 1 juta itu akan dapatnya kuponnya sama nih belinya. Maksimalnya itu di 5M per SID atau NIK. Jadi Oke. ini buat alternatif juga teman-teman buat menyimpan dananya mungkin untuk saving. Nanti juga saya akan kasih view-nya juga apakah ini masih menguntungkan juga untuk trading 3 tahun ke depan. Tapi untuk Ori 22 ini sih saran saya, saran kami lebih ke arah untuk saving sih, Mbak Terry. Gitu. Oke, Ya. jadi mungkin Gitu. teman-teman bisa jadikan ini alternatif untuk konsiderasi ya kalau teman-teman ada pengen diversifikasi. Oke, mungkin selama ini porsi di yang high risk ini, high risk aset yang beresiko ini udah terlalu banyak, mau diversifikasi yang menarik ini dan dijamin full ya sama pemerintah. Itu ada Mm-mm. Pon Ori ini. Nah, ini kalau teman-teman tertarik ini caranya gimana sih, Mas Gaza? Mm-mm. Nah, untuk Ori ini, Trimegah ini menawarkan itu sudah dipesan online. Itu di websitenya Trimegah, itu di sbn.trimegah.id. Jadi nanti teman-teman yang sudah menjadi nasabah-nasabah Trimegah itu bisa langsung akses ke sana untuk melakukan pembelian. Nah, itu mulai dapat dipesan itu di tanggal 26 jam 9 pagi, Mbak Tere. Gitu. Targetnya sendiri nih, ini ada bocoran. Bocoran dari pemerintah. Jadi memang targetnya ini naik ya untuk Ori 22. Jadi memang target untuk Ori 22 ini naik 2 kali lipat dari penerbitan-penerbitan sebelumnya. Jadi kalau penerbitan yang pada normalnya itu di Mm-mm. 20 triliun, target Mm-mm. Ori 22 ini up to 40 triliun, Mbak Teri. Oh, Oh. oke. Menarik ya. Up to 40 triliun. Jadi memang tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya ini adalah untuk bersama-sama, selain selain ini adalah alternatif investasi buat investor, sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu negara juga dalam menjaga kurs tukar rupiah kita sih, Mbak Terry. Jadi semakin banyak investor surat berharga dalam negeri, sehingga Mm-mm. nilai nilai kurs tukar kita ini tidak terlalu berdampak dengan makroekonomi di luar negeri gitu. Jadi misalkan kayak tadi yang di-mention juga kan ada Rusia, ada terkait oil juga harga Mm-mm. Brent tadi ya. Jadi memang untuk ori ini sebetulnya simpel sih untuk nasabah retail. Pemerintah ini kan memberikan pemanisnya ini adalah dijamin oleh undang-undang 100%. Nah, Mm-mm. dengan adanya pemanis ini, nasabah ataupun investor ini tidak perlu khawatir orinya ini gagal bayar. Sehingga pun kalau di pasar sekunder nantinya harganya turun karena tingkat suku bunga naik terus nih menyesuaikan inflasi, Mm-mm. ini bisa menjadi alternatif juga untuk menabung investor. Karena kan kalau sekarang ditabung di deposito, saya aja mungkin dapat di 3,25 sekarang masihan gitu. Ya. Ya, jadi memang ori ini buat tabungan uang tahun 3 tahun ke depan. Mungkin kita ada plan 3 tahun ke depan untuk melanjutkan sekolah lagi ataupun untuk sekolah anak dan lain-lain dan mau disimpan. Ini salah satu alternatif apa namanya untuk nasabah menyimpan uangnya di instrumen milik pemerintah ini. Gitu Mm. sih. Oh. Itu kalau kayak kita pegang ori itu kan kalau sampai maturity ya nggak akan ada namanya rugi secara harga kan ya. Bener dong. Betul. Jadi Kalau memang di perjalanannya itu eh, bisa dijual nggak sih? Kalau ori? nah, betul. Jadi untuk ori ini kalau sampai jatuh tempo nggak ada ruginya, keuntung. Iya. Tetap akan dapat kuponnya tuh setiap bulan. Tetapi apabila nasabah ingin menjualnya di pasar sekunder, itu mulai dapat dilakukan di tanggal 16 Desember. Jadi 16 Desember Oke. nanti setelah investor memiliki ORI 22 ini bisa dilakukan penjualan di pasar sekundernya
itu kapanpun investor melakukan penjualan itu bisa dilakukan. Settlementnya sama persis dengan saham T plus 2. Mhm. Jadi hari ini dijual T plus 2 itu dananya akan cair ke rekeningnya investor gitu. Tetapi memang harganya mengikuti harga pasar tadi. Jadi memang Oh, untuk view tradingnya sih, untuk view tradingnya, kok untuk saya nggak akan memberikan janji manis. Kalau 2 tahun yang lalu memang tren suku bunga turun terus ya kok untungnya. iya. Sehingga pembeli ori, investor-investor ori ataupun SR ini sangat diuntungkan dengan adanya capital gain. Nah, dengan tren suku bunga ini 1 tahun ke depan mungkin akan naik mengikuti inflasi dan juga menjaga nilai kurs kita. eh, untuk ori ini di trading di pasar sekunder mungkin tidak semenguntungkan waktu 2 tahun yang lalu kok untung gitu. Kayaknya ya Jadi kalau kita beli ori sih ya memang bukan sebenarnya tujuan utamanya bukan buat trading ya. Ya memang buat lu betul substitusi saving, daripada lu taruh di deposito, lu mendingan beli simpen lu di ori, bener kan? betul Tinggal sesuaiin betul sekali. berapa tahunnya lu mau apa lu kebutuhan lu, bener kan? Ya tadi lu bilang kalau mau anak sekolah gitu kan daripada kepake lu beliin ori aja tapi tunggu sampai jatuh tempo gitu. Itu lebih bijak kali ya. Betul, itu sangat bijak sih keuntung. Jadi memang tujuannya ini lebih ke saving sih. Tujuannya ini adalah alternatif saving yang sangat menguntungkan juga sih buat investor karena 3 tahun kita dapat kupon katakanlah nanti ditetapkannya di atas 6,20 itu kapan lagi kita dapat deposito di kupon tersebut ataupun di imbalan tersebut gitu. Setahu Oke. saya ada bank digital sih yang kasih eh, bunga di situ. Tapi kalau dibandingkan return netnya nih keuntung ya, ada kan bank digital Nah. yang memberikan return di 6% ataupun 7% gitu. Tapi Oh, yang setahu ini saya bukan itu sih? kan Yang saya nggak logonya mau ini. sebut, saya nggak mau sebut, saya nggak mau sebut, takut. Nah, Ya itu jadi kalau bang perbandingannya. perbandingannya gini keuntung atau Mbak Tere. Perbandingannya gini, investasi di deposito di atas 3,5% itu tidak dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga memang ada resiko di situ. Berbeda dengan kita menabung di deposito yang dijamin oleh LPS gitu ya. Dijamin oleh LPS itu kan harus di bawahnya rate LPS saat ini di 3,5% ya. Sehingga kalau Hmm. itu dibandingkan kita katakanlah sama-sama nih 6% gitu ya. Sama-sama 6% ataupun sama-sama 6,2% lah. Itu secara net return-nya itu masih menguntungkan ori keuntung. Karena pajaknya sendiri lebih murah gitu. Kalau Ya. deposito itu pajaknya 20%, untuk ori ini pajaknya itu sejak Agustus tahun lalu 2021 itu turun jadi 10%. Jadi memang Oh, sangat oke. Oh, setengahnya menguntungkan loh beda juga. loh. Hmm. Setengahnya Bedanya sendiri setengahnya mereka. pajaknya. Betul, Iya. secara pajak untungnya setengahnya sendiri juga nih keuntung. Gitu Mbak Hmm. Terry. Jadi buat plan ada dana lebih nih, dana dana nganggur gitu ya. Mungkin tadi dana yang untuk trading, untuk yang agresif-agresif sudah disisihkan. Mungkin dana tabungannya untuk 3 tahun ke depan bisa disimpan juga di ori. Jadi memang untuk jangka menengah lah kita sebutnya. Kalau untuk investor retail 3 tahun ini saya anggap menengah sih keuntung. Ya. Tapi kalau institusi Kayaknya sih ya. 3 tahun itu jangka pendek. Ya. Iya, Kalau kalau ya institusi kalau 3 tahun dari jangka pendek. kalau dari pribadi saya sih ya teman-teman ya kalau kayak lu yang trading-trading gitu udahlah lu trading di saham itu cukup itu kan. Kalau lu di Betul, ori itu kan di obligasi udahlah lu pegang lu sampai maturity date itu kan lebih lebih apa lebih wise bener kan. Ngapain juga lu trading di lebih aman. dua-duanya gitu. Iya gitu. Udah Betul, gitu betul. juga. Mungkin angle-nya ada satu lagi gitu kan. Yang selama kan kita kalau kita ngomong tadi 40T, I think ya karena kebutuhan negara juga cukup banyak ya. Bener nggak? Bisa Betul, jadi kan kebutuhan karena negara cukup banyak untuk supply. Iya. ya subsidi, bener kan? Kan gue Mm-mm. dengar juga Pertamax harga gini itu masih subsidi loh, ya kan? Terus Hmm, apalagi mungkin buat IKN, bener kan? Ya udahlah, kita Pertamax masih disubsidi, lu bantu-bantu negara kita lah, bener nggak? Ya, Mm-mm. betul, dapat 6% lagi. Ya, Jadi ini juga sebagai sikap nasionalis ya. Jadi nggak cuma dari kita dapat keuntungan dari imbal hasilnya, kita dapat kita lebih unggul ya dari segi pajaknya dibandingkan uh, ya. instrumen
terus juga kita bisa membantu negara nih. Jadi ada sikap nasionalis Iya, juga ya. Betul. benar. Bersama-sama menjaga kurs rupiah sih Mbak Terry. Oh iya, menjaga Tadi kestabilan. tadi siang sempat menyentuh 15.000 ya keuntung ya. Iya, tadi Penutupan tadi 14.000 sih. lagi nih, 14.900-an. Mm-mm. Karena mungkin dari sentimen suku bunga yang naik, ini kan juga eh, Mm-mm. outflow ya, outflow dana asing gitu. Iya, Betul. Jadi IDR. memang tadi siang sih sempat 15.000 sih keuntung kalau nggak salah. Udah ya benar. Tapi ya kayaknya ini tetap masih bisa melemah juga ya. Apalagi sekarang Mm-mm. ntar kita ada deket resisten di 15.000, ini kurang lebih 15.030, bener nggak? Ya Betul. 15.030-an gitu. Ya teman-teman ya, tapi gini teman-teman abis beli ori itu rupiah tetap melemah ya jangan dimarahi juga gitu kan. Kalau nggak ada ori lemahnya lebih parah, bener nggak? Jangan nanti, loh Betul. gua udah beli Betul tetap aja sekali. melemah gitu kan. Ya kan, jadi kan buat Tahunya nahan sampai gitu. Ya 17.000. benar. Kalau ngelihat dari segi price actionnya sih, rupiah punya kecenderungan buat melemah itu cukup gede loh. Kalau menurut aku ya, Mm-mm. kalau menurut aku sih ya gitu. Kayaknya dia akan ngebreakin level 15.030-an ya akan dibreakin sih. Menurut aku sih, gitu. Ya, jadi teman-teman nanti yang udah beli ori gitu kan ngelihat rupiah melemah, wah jangan ngamuk-ngamuk gitu kan. Udah gue beli tetap melemah gitu. Ya, melemahnya agak ketahan lah. Ya, gitu. Iya. Ada lagi Oke. yang menarik nih. Mungkin Yang menarik sih itu sih. Yang menarik lagi sekarang ini. Keuntung. Saya ada satu lagi sih yang menarik. Biasanya investor-investor ini beli untuk maksimalnya itu 2 miliar atau 3 miliar keuntung. Nah, Ori Hmm, 22 ini karena tadi targetnya naik 2 kali lipat, per ya. investor pun naik jadi 5 miliar. Jadi untuk investor nih yang Oh, mungkin punya dana 10 miliar ataupun 15 miliar, nggak perlu banyak-banyak KTP pinjem nama. lagi sih. Jadi cukup dengan NIK-nya sendiri ataupun NIK istri pun udah cukup bisa dapat 10 miliar sih. Biasanya kan investor ini kan karena kuponnya menarik, mau disimpan sampai jatuh tempo, dia punya dana 10 miliar, karena maksimalnya 2 miliar atau 3 miliar, bingung kan dia mau belinya gimana. Jadi memang pemerintah ini naikkan juga maksimum pemesanan per NIK-nya itu di 5 miliar. Jadi sehingga untuk investor yang mau beli 10 miliar itu cukup pakai eh, apa namanya NIK-nya sendiri dan NIK istri mungkin ya. Ya, mm, cukup ya jadinya ya. Karena Gitu satu sih. orang kan Udah awalnya cuma cukup dua dua m jadi NIK. sekarang bisa 5M. Ya. si izin kreditnya dinaikin nih ya Iya. tarifnya. Hmm. Oke deh. Mungkin untuk malam ini, thank you ya Mas Gaza udah sharing-sharing Ya, tentang ini. Jadi kita juga tahu nih, selain saham ada juga instrumen yang kita bisa jadikan untuk diversifikasi dan juga memberikan imbal hasil yang lumayan nih ya. Dan yang betul. dari keamanannya ya, apakah udah dijamin nih oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang ya. Oke, Dijamin oleh undang-undang, Mbak Tere. oke dijamin oleh Oke. undang-undang. Oke, mungkin itu malam hari ini. Thank you Pak Untung, thank you Mas Gaza, thank you teman-teman. Hari ini kita Sama kuliah malam bareng ya, lumayan nih Sama-sama, ya. Mbak Tere. Thank you, Oke, kok, untuk